Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Asidiki dari kelas 23B Pendidikan Sejarah. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah pendidikan di Indonesia, yaitu zonasi, dengan mata kuliah Landasan Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Wilasari Arin MPD. Zonasi dalam konteks pendidikan mengacu pada kebijakan yang menetapkan batas geografis atau wilayah tertentu, di mana siswa dapat mendaftar dan mengikuti sekolah. Kebijakan zonasi dimasukkan untuk mengatur distribusi siswa di antara berbagai sekolah di suatu wilayah. Berbagai masalah zonasi dalam pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, kesenjangan akses pendidikan. Kebijakan zonasi kadang-kadang dapat menciptakan kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Siswa di daerah terpencil mungkin menghadapi kendala untuk mengakses sekolah berkualitas karena jarak atau akses transportasi yang sulit. Yang kedua yaitu kualitas sekolah tidak merata. Kebijakan zonasi tidak selalu memastikan bahwa semua sekolah di wilayah yang sama memiliki kualitas pendidikan yang setara. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar sekolah di satu wilayah. Yang ketiga yaitu pilihan terbatas untuk siswa dan orang tua. Siswa dan orang tua mungkin merasa terbatas dalam pilihan sekolah jika terikat oleh kebijakan zonasi. Hal ini bisa menjadi masalah jika sekolah terdekat tidak memenuhi kebutuhan atau preferensi pendidikan siswa. Yang keempat yaitu overcrowding atau underutilization. Zonasi dapat menyebabkan beberapa sekolah mengalami masalah kepadatan siswa, sementara sekolah lain mungkin mengalami underutilization atau kurangnya siswa. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pemanfaatan sumber daya sekolah. Yang kelima yaitu tantangan mobilitas siswa. Siswa yang tinggal di area dengan kebijakan zonasi yang ketat mungkin menghadapi kesulitan untuk memilih sekolah di luar wilayah mereka, bahkan jika sekolah di wilayah lain lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam yaitu potensial pembentukan kelompok sosial atau ekonomi tertentu. Kebijakan zonasi yang tidak dielaborasi dengan baik dapat menyebabkan terbentuknya kelompok siswa dari latar belakang sosial atau ekonomi tertentu di sekolah-sekolah tertentu. Solusi atau pendekatan untuk mengatasi masalah zonasi. Yang pertama yaitu evaluasi dan revisi kebijakan zonasi. Pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan zonasi dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif. Yang kedua yaitu pengembangan kualitas sekolah. Memastikan bahwa setiap sekolah di suatu wilayah memiliki standar kualitas pendidikan yang setara dapat membantu mengurangi masalah ketimpangan. Yang ketiga yaitu memperkuat transportasi publik. Menyediakan aksesibilitas yang baik melalui transportasi publik dapat membantu siswa untuk lebih mudah mengakses sekolah di wilayah zonasi yang lebih luas. Yang keempat yaitu memberikan pilihan edukasi yang beragam. Memberikan alternatif pendidikan seperti sekolah swasta, sekolah berbasis komunitas, atau program pembelajaran jarak jauh dapat memberikan pilihan lebih banyak bagi siswa dan orang tua. Yang kelima yaitu melibatkan pihak terkait. Mengikut sertakan orang tua, komunitas, dan ahli pendidikan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan zonasi dapat membantu memastikan keadilan dan kualitas pendidikan. Perlu diingat bahwa kebijakan zonasi pendidikan adalah instrumen penting, namun perlu dielaborasi dan disesuaikan dengan konteks lokal untuk meminimalkan potensi dampak negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.